Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Nia Kurnia Lestari ME, selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan presentasi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rika Apriliani, bertugas sebagai moderator dari kelompok 4 ini. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai internal rate of return. Adapun anggota kelompok 4, ada Rika Apriliani, saya sendiri, lalu ada Sadida Ridho Rahmani, ada Ulia Fauziah, dan juga Wilda Siva. Presentasi ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah budgeting yang diampu oleh Ibu Nia Kurnia Lestari ME. Langsung saja kita masuk ke dalam penyampaian materi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian IRR yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu IRR. IRR merupakan singkatan dari Internal Rate of Return atau bahasa Indonesianya disebut dengan laju pengembalian internal. IRR adalah indikator yang bermanfaat dalam analisis keuangan untuk memperkirakan profitabilitas dan juga efisiensi investasi potensial bisnis. IRR juga menjadi salah satu teknik arus kas diskonto, yaitu discounting cash flow, yang dapat memberikan laju pengembalian bisnis sebagai hasil dari suatu proyek. Selanjutnya adalah materi fungsi atau tujuan IRR yang akan disampaikan oleh Wilda Siva. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Berikutnya itu ada fungsi IRR. Yang pertama yaitu untuk menganalisis investasi pada badan atau perusahaan, ekuitas swasta maupun modal ventura. Yang kedua yaitu fungsinya untuk membantu investor dan manajer keuangan perusahaan dalam memilih persentase pengembalian atau percentage return yang rendah namun memiliki nilai rupiah absolut yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membantu proses analisis return on investment atau ROI dalam perusahaan. Yang keempat yaitu ada digunakan untuk membandingkan profitabilitas dari mendirikan proyek baru dengan memperluas proyek yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu untuk membantu proses evaluasi program pembelian ulang saham. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Wilda karena telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangan dari IRR. Materi ini akan disampaikan oleh Ulia dan juga Sadida. Kepada keduanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan IRR. Yang pertama, kelebihan IRR yaitu memperoleh nilai waktu arus kas yang optimal. Mengapa? Karena waktu arus kas di tahun-tahun mendatang selalu dipertimbangkan. Oleh karena itu, setiap arus kas diberi bobot yang sama dengan menggunakan nilai waktu uang. Yang kedua, mudah digunakan dan dipahami. IRR mudah untuk pemula untuk menghitung karena memiliki cara yang sederhana untuk membandingkan nilai daripada berbagai proyek yang sedang di tahap pertimbangan. IRR juga dapat dilakukan untuk bertujuan penganggaran seperti untuk memberikan gambaran singkat tentang nilai potensial atau penghematan pembelian peralatan baru daripada memperbaiki peralatan lama. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak memerlukan hitungan hurdle rate.
Atau di sini dalam analisis penganggaran modal, hurdle rate atau biaya modal. Ada rate of return atau RR yang sangat diperlukan di mana investor setuju untuk mendanai suatu proyek. Apalagi setelah menghitung IRR, proyek dapat langsung dipilih di mana IRR melebihi perkiraan biaya modal. Untuk kekurangannya, saya kembalikan ke Dida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian dilanjut kepada kekurangan daripada IRR. Yang pertama yaitu tidak mementingkan faktor ukuran proyek yang dimiliki. IRR tidak memperhitungkan ukuran proyek ketika proses membandingkan proyek. Cash flow hanya dibandingkan dengan jumlah pengeluaran modal yang menghasilkan cash flow tersebut. Ini bisa merepotkan ketika dua proyek membutuhkan jumlah pengeluaran modal yang berbeda secara signifikan, tetapi proyek yang lebih kecil menghasilkan IRR yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu mengabaikan biaya modal di masa mendatang. Metode IRR hanya memperhatikan cash flow yang capital injection-nya hasilkan dan mengabaikan potensi biaya masa depan yang dapat mempengaruhi profit perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengabaikan laju reinvestasi. Meskipun IRR memungkinkan untuk menghitung nilai arus kas masa depan, IRR juga malah membuat asumsi implisit bahwa arus kas tersebut dapat diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama dengan IRR. Asumsi itu tidak praktis karena IRR terkadang sangat tinggi dan peluang yang menghasilkan pengembalian seperti itu umumnya tidak tersedia atau terbatas secara signifikan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulya dan juga Sadida yang telah membacakan materi dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan IRR. Untuk rumus dan juga soal nomor 1 akan disampaikan oleh Wilda dan juga Ulya. Kepada keduanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk rumus Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama yaitu ada IRR sama dengan I1 plus NPV1, NPV1 kemudian dikurang oleh NPV2, I2 dikurang dengan I1. Dengan keterangan yaitu IRR sama dengan Internal Rate of Return, kemudian I1 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, kemudian I2 yaitu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV min, kemudian ada NPV1 yaitu Net Present Value Positif, kemudian untuk NPV2 yaitu Net Present Value Negatif. Next. Nah, kemudian juga di sini ada rumus lainnya untuk penggunaan IRR, yaitu ada 0 sama dengan NPV, T untuk sigma T sama dengan 1, kemudian CT per dalam kurung 1 plus IRR pangkat T dikurang C0 dengan keterangan yaitu CT sama dengan net cash inflow selama periode tertentu atau periode T, kemudian C0 yaitu total biaya investasi awal, kemudian IRR yaitu tingkat pengembalian internal, kemudian T yaitu jumlah periode. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ulya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal dari penggunaan IRR. Nah, di sini ada yang pertama contoh soalnya, perusahaan A ingin mendiversifikasikan bisnisnya dan berencana untuk menjalankan proyek baru yang membutuhkan investasi awal sebesar 4 miliar. Mereka akan melunasinya dalam 4 tahun. Maka investasi tersebut menghasilkan 500 juta
di tahun pertama, kemudian 1 miliar di tahun kedua, 2 miliar di tahun ketiga, dan 2,5 miliar di tahun keempat. Jika tingkat diskontonya 8%, maka cara mengetahui kelayakan proses investasinya menggunakan rumus IRR adalah next. Di sini ada diketahuinya yang pertama N. N-nya itu tadi kan udah diketahui ya, ada 4. Kemudian T-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, karena di sini ada melunasinya dalam 4 tahun. Nah, terus ada CF 0 sama dengan minus 4 miliar, karena mereka belum melunasi nih 4 miliar ini. Terus yang CF 1, 500 juta, CF2-nya 1M, CF3-nya 2M, kemudian CF4 yang terakhir 2,5M. Dan tingkat diskontonya 8%. Selanjutnya dari penyelesaian pertama akan kembali dijelaskan oleh Wilda. Baik, untuk penyelesaian pertama di sini, jika tingkat pengembalian internal proyeknya yaitu sebesar 8%, maka NPV-nya adalah NPV sama dengan 500 juta per dalam kurung 1 plus 0,8 pangkat 2 ditambah 1 miliar per dalam kurung 1 plus 0,8 pangkat 2 ditambah 2 miliar per 1 ditambah 0,8 pangkat 2, kemudian 2,5 miliar per dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 2 plus dalam kurung min 4 miliar. Dengan hasilnya yaitu 400 juta 428 juta 669 sekian ditambah 857 juta sekian ditambah 1 miliar 714 juta sekian ditambah 2 miliar 143 sekian. Kemudian dikurang oleh yang terakhir yaitu ada 4 miliar dengan hasilnya yaitu 1 miliar 144 juta. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ulia. Baik, di sini dilanjutkan ya cara yang kedua, cara selanjutnya. Nah, kemudian bisa kita asumsikan bahwa tingkat pengembalian internalnya adalah 10% dan MPV-nya 0. Nah, yang sebelumnya kan tadi yang di bawah 500 jutanya per 1 ditambah 0,08 karena 8%. Karena sekarang kita asumsikan bahwa internalnya 10%, maka di sini 1 ditambah 0,1. Jadi caranya NPV sama dengan 500 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1M per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 2M ditambah dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 dan ditambah 2,5M per 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Dan terakhir ditambah minus 4M. Nah, hasil dari tadi 500 juta ditambah 1 ini ditambahkan hasilnya semua dan dikurangi 4M tadi yang terakhir didapatkan hasilnya 958 juta 677 983 rupiah. Nah, untuk mengetahui IRR-nya 8% yang tadi yang pertama dibagi 958 juta 677 683 rupiah dibagi 1,1M 144 juta 32.920 perak dikali 10% dikurangi 2%. Nah, setelah diketahui dapat hasilnya menjadi 9,6%. Jadi, jika IRR-nya diasumsikan tadi 10%, maka angka 9,6% belum mencapai hasilnya. Karena berdasarkan prinsip IRR, maka proyek ini sebaiknya ditolak karena tidak memenuhi 10% tersebut.
Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wilda dan juga Ulia yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebuah proyek dengan investasi sebesar 9 juta dan akan memberikan pemasukan setiap tahunnya sebesar 4.500.000 berlangsung selama 3 tahun. Berapa IRR dari proyek tersebut? Yang pertama, kita harus memisalkan interest rate, misalkan kita 23%. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, tahun ini tadi berlangsung selama 3 tahun, jadi tahunnya ada 3. Untuk proceed ini, itu merupakan pemasukan setiap tahunnya. Tadi di soal disebutkan bahwa pemasukan setiap tahunnya sebesar 4.500.000. Lalu untuk diskon faktor, kita ini harus menghitung dahulu dengan rumus DF sama dengan 1 dalam kurung 1 per 1 ditambah R pangkat N. Dengan keterangan, DF adalah diskon faktor, R adalah interest rate, dan N adalah periode. Biasanya periodenya dalam tahun. Tadi kan interest rate-nya adalah 23%. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 1 dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,23. N-nya tahun ke-1 dulu, jadi N-nya pangkat 1. Sehingga jumlahnya atau totalnya menjadi 0,8130. Untuk tahun kedua, 1 dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,23 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 0,6610. Untuk tahun ketiga, 1 dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,23 tutup kurung pangkat 3. Hasilnya adalah 0,5374. Untuk present value ini merupakan nilai pada masa sekarang. Cara mencarinya adalah proceed kali dengan DF. Untuk tahun ke-1, present value-nya yaitu 4.500.000 dikalikan dengan 0,8130, sehingga present value-nya yaitu 3.658.500. Untuk tahun kedua, present value-nya yaitu 4.500.000 dikalikan dengan DF yaitu 0,6610, sehingga PV-nya adalah 2.974.500. Untuk tahun ketiga, 4.500.000 dikalikan dengan DF yaitu 0,5374, sehingga PV-nya adalah 2.418.300. Untuk mencari PV of proceed, kita menambahkan PV yang tadi telah dicari. Sehingga 3.658.500 ditambahkan dengan 2.974.500, lalu ditambahkan dengan 2.418.300. Jadi PV of proceed-nya yaitu 9.051.300. Untuk PV of outlays itu merupakan proyek investasinya tadi di soal ada terdapat 9 juta. Untuk NPV-nya yaitu pengurangan dari PV of proceed dan juga PV of outlays 51.300. Next. Karena tadi sudah ketemu NPV positifnya, kita sekarang mencari NPV negatifnya dengan memisalkan tingkat bunga 24%. Masukkan ke dalam tabel, tahunnya ada 3 juga, proceed-nya sama 4.500.000. Untuk mencari DF-nya dengan rumus yang tadi, untuk tahun ke-1 0,8065, untuk tahun kedua 0,6504, untuk tahun ketiga 0,5245. Untuk PV-nya 4.500.000 dikalikan dengan 0,8065, sehingga PV tahun pertama adalah
3.629.250. Untuk PV tahun kedua, 4.500.000 dikalikan dengan 0,6504. Jadi PV tahun kedua adalah 2.926.800. Untuk PV tahun ketiga juga proceed dikalikan dengan diskon faktor tahun ketiga, sehingga PV-nya adalah 2.360.250. Untuk PV of proceed-nya dijumlahkan jadi 8.916.300. PV of outlays-nya tadi di soal 9 juta. NPV-nya pengurangan dari PV of proceed dikurangi dengan PV of outlay. Sehingga hasilnya negatif dikarenakan PV of proceed-nya itu lebih kecil daripada PV of outlay. Nah, dikarenakan 23% tadi menghasilkan NPV positif dan 24% menghasilkan NPV negatif, sehingga IRR-nya ada di atas 23% dan di bawah 24% atau di antara itu. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya kita tinggal mencari IRR-nya dengan rumus P1 dikurangi C1 dalam kurung P2 dikurangi P1 per C2 dikurangi C1. Tadi diketahui dengan keterangan IRR adalah internal rate of return. P1 adalah tingkat bunga ke-1. P2 adalah tingkat bunga kedua. C1 merupakan NPV ke-1. C2 merupakan NPV kedua. Di sebelumnya tadi kan sudah diketahui ya bahwa P1 itu tingkat bunga ke-1-nya itu 23. Untuk C1-nya tadi NPV ke-1 yang positif 51.300. Untuk P2-nya itu tadi 24 dikurangi P1-nya 23, C2-nya tadi yang negatif minus 83.700 dan juga C1-nya yang tadi yang positif 51.300. Lalu 23 dikurangi dengan 51.300 dibagi dengan minus 135.000. Lalu selanjutnya 51.300 dipositifkan sehingga nantinya dibagi menjadi 0,38 sehingga IRR 23 ditambah 0,38. IRR-nya sama dengan 23,38 dijadikan persen menjadi 23,38%. Sekian contoh soal yang kedua. Selanjutnya adalah contoh soal ketiga yang akan disampaikan oleh Sadida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai contoh soal terakhir, yaitu dengan contoh soal suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta tanpa nilai sisa dapat menghasilkan arus kas per tahun sebesar 21 juta selama 6 tahun. Diasumsikan RRR atau Required Rate of Return sebesar 13%, maka hitunglah IRR-nya. Nah, dengan penyelesaian soal tersebut, diasumsikan dengan faktor diskonto sebesar 10% dengan rumus NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurangi investasi awal, yaitu dengan penyelesaian NPV sama dengan 21 juta dikali 5,8979 dikurangin 130 juta sama dengan NPV sama dengan 659.000. Dan diasumsikan juga dengan faktor diskonto sebesar 12% dengan rumus NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal, yaitu NPV sama dengan 21 juta dikali 5,7849 dikurangi 130 juta dengan hasil NPV sama dengan negatif 6.649.000.
Kemudian karena NPV mendekati 0, yaitu dengan hasil NPV di tingkat diskonto 10% sebesar 659.000, dan hasil dari NPV di tingkat diskonto 12% dengan hasil 6.649.000, artinya tingkat diskonto antara 10% sampai 12% untuk menentukan ketepatannya dilakukan interpolasi sebagai berikut. Dengan selisih bunga antara 12% dan 10%, yaitu 2%. Kemudian selisih dari present value atau PV-nya sebesar 130.659.000 dikurangin 351.000, yaitu 7.308.000, dan selisih PV dengan tingkat diskontonya sebesar 130.659.000 dikurangin 130 juta, yaitu sebesar 659.000. Jadi hasil dari IRR-nya sama dengan 10% ditambah 659.000 dibagi 7 dikali 308.000 dikali 2% sama dengan IRR sama dengan 10,18%, dengan kesimpulan proyek investasi sebaiknya ditolak karena IRR 6% lebih kecil 13%. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai. Maka dari itu kita masuk ke dalam sesi penutup. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi ini. IRR atau Internal Rate of Return adalah suatu indikator yang berfungsi untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR mempunyai kelebihan, yaitu mudah digunakan, mudah dipahami, dan tidak memerlukan hitungan hurdle rate. Selain itu, IRR juga mempunyai kekurangan, salah satunya adalah mengabaikan laju reinvestasi. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.